Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Nah, di sini mah mau olahraga dulu ya. Ini ada di Tugu Adipura, Bundaran Gajah. Kita ke Car Free Day. Kita mau senam, mau gerak dulu di sini walaupun gak tiap minggu. Tapi ya istilahnya kayak ya lumayan lah gerak gitu ya. Terus sekalian nyenengin anak-anak juga keluar rumah. Anak-anak juga seneng kan dibawa main ke sini. Terus untuk Mbak Erin bawa sepatu roda di sini. Jadi tadi itu sebenarnya ikut senam juga ya. Ada 2 lagu lah ikut. Terus tiba-tiba berhenti dan pengen main sepatu roda. Jadi Mbak Erin main sepatu roda sama bapaknya di sana, sama Adek Al. Terus ini tuh udah selesai ya, dan seperti biasa ininya doang ya, kedoknya doang. Ini olahraga senam, tapi yang diincer tuh sebenarnya jajanan. Yang saya incer ke sini tuh sebenarnya makanannya, jajanannya gitu. Pura-pura aja, ayo Pak kita olahraga, padahal pengen jajan. Gak apa-apa lah ya, hiburan. Nah kita kesini ini lagi cari-cari, sebenarnya lagi cari Pak suami. Ini katanya mau cari es krim sama Ade Al, tapi mah udah muter bolak-balik nggak ketemu. Jadi ya udahlah, di sini mah mau jajan aja sama Mbak Erin sama Mas Iki. Ini mau beli apa, nanti kalau misalkan Pak suami gitu tinggal telepon aja mau dibeliin apa. Kita lihat-lihat dulu ini apa yang mau Mak beli jajanannya gitu. Dan Mas Iki bilang mau sempol ayam. Jadi ya udah, di sini banyak sih ya macam-macam jajanannya. Kayak ada salad, ada kayak apa namanya ya, sempol ya, telur gulung ya, kayak gitulah ya, jajan-jajanan kayak gitu. Nah di sini milih sempol ayam. Jadi ini beli yang pedesnya sedang sama pedas banget untuk Emak sama Mas Iki. Terus Mbak Erin yang polosan aja tanpa saus-sausan. Ini mah beli 5.000 aja. Oke, nah udah jadi. Terus lanjut, ini tuh sambil nunggu matang atau nunggu selesai, mata ini ngelirik-ngelirik ya. Mata mau ngelirik mau jajan mana lagi gitu yang enak. Akhirnya kita tertuju dulu ke minuman ya. Nah, di sini mah ngeliat ada es jeruk ya, es jeruk peras. Di sini mau beli 2 aja. Takutnya Mas Iki nggak mau. Kalau Mbak Erin seneng. Mbak Erin ini seneng banget minuman yang asem-asem kayak yogurt gitu, Cimory seneng banget ya, Yakult. Es jeruk juga seneng yang berbau-bau asem-asem manis. Ini mah beli 2 aja. Ini bisa request ya, kata omnya ini jeruknya yang asem atau yang manis. Jadi mah pilih yang manis deh kalau nggak salah ya, soalnya nawarnya kayak gitu. Ada 2 macam. Oke, nah udah ini aja. Terus lanjut kita ke mana ini ya. Oh iya, mah nelpon Pak suami. Terus kayak nggak ketemu di mana, akhirnya nelpon dan bilang mau nitip apa. Akhirnya Pak suami bilang mau nitip bubur sumsum. Tadi tuh memang ngeliat sih. Jadi balik lagi ini kita mau cari bubur sumsum. Tapi pas sebelum balik, Ma itu ngeliat donat. Nah kayaknya enak nih ya nyemil-nyemil donat. Pas jalan pulang juga bisa ya, sambil nyemil sambil jalan pulang. Ini harga donatnya 2.500 satunya, mah beli 10.000 aja, isi 4. Ini macam-macam toppingnya dan menurut mah ini enak, lembut gitu. Sesuai lah ya sama harganya ya. Nah di sini mah pilih, nggak tahu ini rasanya apa sih ya, vanilla, tiramisu, bukan tiramisu ya. Inilah pokoknya ya yang Mak tunjukin. Terus yang pastinya mesis, karena Ade Al suka yang donat mesis gitu. Mesisnya mah beli 2, terus sisanya yang mocha apa tiramisu, pokoknya itulah ya. Nah oke, udah baru deh di sini mah beli bubur sumsum. Tadinya tuh mau beli yang untuk Pak suami aja. Yang Pak suami tuh nitipnya bubur ketan hitam, tapi di situ tuh lengkap banget ya toppingnya. Jadi kayak bisa campur-campur atau bisa sesuai request maunya apa. Terus ada yang pandan juga ya, yang hijau sama yang putih bubur sumsumnya tuh. Jadi mah pilih yang campur-campur, semuanya ada.
Ada bubur mutiara, terus kacang hijau, ketan hitam, sama biji salak. Terus buburnya juga yang hijau sama yang putih. Nah kalau Pak suami yang bubur ketan hitam aja, jadi beli 2 aja, 2 cup. Ini yang punya Pak suami ini 10.000. Nah ini bisa 10.000, bisa 5.000, bisa 15.000. Kalau mah pakai yang mangkok itu harganya 15.000. Oke udah jadi. Terus lanjut ini sambil nyemil-nyemil duduk. Ini kan udah bubar tapi ya masih ditutup. Sebentar lagi mau dibuka jalur untuk motor mobilnya. Jadi ini sambil menunggu, sambil nyemil-nyemil di sini. Terus ini mak nawarin Mbak Erin sama adek untuk foto di sini di Tugu Adipura ya, selama tinggal di sini ya, kelahiran sini, tinggal sini, nggak pernah foto di sini. Jadi ya udah ini mumpung Mbak Irin dan Ade Al dan Mas Iki juga mau foto, jadi ya udah mau fotoin. Tapi sebelumnya di videoin dulu sebentar, baru deh cekrek-cekrek foto. Cheese. Terus sudah selesai, terus lanjut pulang dan di sini udah siang harinya. Ini tuh Ade Al di tempat Eyang, kalau Mas Iki sama kawannya lagi berenang gitu. Jadi di sini Mas sama Pak suami sama Mbak Erin pergi kondangan dulu ya. Nah ini singkat cerita udah sampai aja. Sengaja ini jangan salfok, banyak banget mah itu sepiring gede. Jadi sengaja ini sepiring berdua ya sama Mbak Erin biar nggak ngeribetin pakai dua piring gitu. Akhirnya ya udah sepiring berdua aja gitu ya. Nah di sini mama mau nyuapin Mbak Erin karena Mbak Erin kan belum bisa nih makan yang pedes-pedes. Nah jadinya mama pisah gitu loh, sopnya di bagian pinggir-pinggir gitu. Terus kayak untuk emaknya baru deh nih yang pedes-pedes. Ini menunya ada sop, ada ayam suwir. Terus sebenarnya ada dendeng ya, dendeng balado gitu. Tapi di sini mah nggak ngambil, jadi cuma ngambil ayam suwirnya aja sama ini. Terus ada keripik kentang, mah paling favorit dah keripik kentang, nggak bisa di skip kalau kondangan. Oke, terus ini keesokan harinya ya teman-teman. Nah jadi kemarin itu pulangnya udah tengah malam, udah capek. Lanjut, ini besoknya, ini hujan. Terus di sini mau berangkat sekolah, untuk nganter anak-anak sekolah. Sekalian mah ikut karena hari ini tuh ada jadwal pergi sama Ete Popi mau cari-cari sesuatu. Cari apa? Tonton terus sampai selesai. Ini ya udah nganter anak-anak, hujan ya pokoknya dari subuh hujannya awet banget hari ini tuh sampai siang tuh masih gerimis. Dan alhamdulillah ini udah siang, udah agak reda ya walaupun masih mendung-mendung manja dan agak sedikit gerimis sebenarnya. Tapi masih bisa lah dibawa keluar. Jadi di sini Mas sama Ete Popi mau ke Mitra 10. Ayo mau ngapain? Kalau udah berhubungan sama bahan-bahan bangunan berarti mau lanjut renov lagi, alias mau bikin kamar yang di teras. Jadi nanti teras itu mau dijadiin kamar untuk Ete Popi. Nah berarti ini udah tanda-tanda diriku insya Allah bakalan pindah secepatnya. Nah di sini lagi cari-cari keramik atau granit. Ini pokoknya terserah Ete Popi aja mau yang mana, karena dia yang mau nempatin ini untuk kamarnya kan. Jadi basing itu terserah ya. Terserah mau pilih yang mana. Kalau selera diriku sih pengen senengnya ya atau seleranya itu warna putih kan, putih corak gitu kayak yang di dapur. Tapi ya selera orang kan beda-beda ya. Kita lihat aja Ete Popi tuh mau yang mana. Sebenarnya banyak banget pilihan jadi kayak galau. Cakep-cakep banget ya yang glossy, terus yang apa itu udah tingkatannya. Nah kalau mah lebih suka yang putih bercorak kayak gini. Terus untuk harga juga macam-macam. Terus mah tanya sama omnya untuk keramik yang cutting, bukan granit ya tapi keramik cutting. Omnya nunjukin yang ini, cuman ada ini doang motifnya. Sebenarnya bagus juga ya, ini putih bercorak itu mah juga suka. Tapi kata omnya kalau untuk keramik cutting justru perawatannya susah karena ngeresep gitu. Kalau menurut mah yang beredar nih, info yang beredar justru lebih susah perawatannya tuh granit ya.
Kalian kalau yang tahu silahkan komen, soalnya Ma itu suka scroll TikTok gitu kan, dan banyak yang bilang kalau granit itu perawatannya susah, khususnya ngepel itu memang kayak banyak apa sih, masih banyak ngecapnya gitu kalau udah kering. Tapi tergantung tipe jenis granitnya ya, kan beda-beda tuh, macam-macam, glossy segala macamnya ya. Tapi kata omnya justru lebih bagus atau lebih mudah perawatannya itu granit katanya gitu, apalagi yang glossy. Dia kayak istilahnya kayak kalau glossy itu kan udah terlindungi dari kalau misalkan baret-baret, kita mau geser-geser perabotan. Nah, itu lebih aman pakai glossy. Terus ditunjukin juga yang ini ukuran 80 kali 80, dan ini tuh harganya sekitar 700-an tuh ya di price tag-nya ya. Tapi nggak tahu ini 700-an tuh semana sekotak atau semana sekotak itu isi 3 atau isi 4 kata omnya. Ada yang isi 3, ada yang isi 4 gitu. Terus ini sebenarnya lama banget di sini milihnya teh popi karena galau. Sebenarnya tadi ada yang udah disir tapi ternyata inden ya, atau kayak harus nunggu sekitar 14 harian, itu lumayan lama banget. Jadi kita cari yang bener-bener stok aja ya, ready stock gitu yang ada di sini. Dan ini akhirnya tertuju ke ini aja. Jadi teh popi pilih yang warna ini. Ini juga tadi lagi diskon ya, harga per kotaknya tuh 115.000. Tadi itu 70 sekian itu harga per meter, sedangkan kalau granit kan 1,44 ya satu kotak ya. Jadi 115.000. Kita beli 8 karena butuhnya satu kamar tuh 8. Itu pun kayaknya masih nyisa deh, karena untuk apa namanya itu plan sekalian ya. Terus lanjut ya, kita ini ke atas cari pintu untuk kamar teh popi. Nah, dia nggak mau yang kayak terlalu gede banget atau lebar banget. Di sini banyak banget ya untuk pilihannya. Memang sengaja nggak mau pilih yang kayu, pilihnya yang kayak gini, apa sih namanya, HPL HPL lo mau lahiran mak, HPL apa namanya ini ya, bener ya HPL ya, lupa lah pokoknya itu ya untuk bahannya itu. Nah, terus PVC iya. Nah, kalau ini nih yang omnya lagi tunjukin, ini sebenarnya bagus juga sih untuk kamar, tapi untuk bahan ini tuh lebih kayak ke untuk kamar mandi loh. Tahu kan ya kalau pintu kamar mandi bahannya kayak mana. Nah, jadi sebenarnya tuh lebih cocok untuk kamar mandi, tapi kata omnya bisa-bisa juga sih kalau untuk kamar. Nah, itu sambil teh popi sambil lihat-lihat, Ma juga mencari nih ya, jadi mau lihat yang lain. Terus ini Ma itu salfok sama pintu geser yang ini, itu harganya 14 juta sekian. Jadi sebenarnya kata teh popi nih, ibu itu ngesir pintu ruang tamu tuh kayak gini, yang pintu geser. Tapi kalau menurut Ma kurang cocok, karena ini tuh cocoknya itu untuk kayak di ruang tengah gitu kan, untuk sekat antara ruang tamu dan ke belakang gitu ya. Jadi kurang cocok deh kalau untuk ruang tamu. Lebih cocok adalah sebenarnya Ma itu ngelihat lebih cocok yang pintu bukaan 2 kayak kupu-kupu gitu. Sebenarnya Ma lihat di sini tapi nggak tahu kerekam nggak sih, nggak kerekam deh kayaknya ya. Terus lanjut, Ma lihat-lihat lagi ke area sini sambil siapa tahu aja ada yang pilihan lain lagi gitu. Tadi itu sebenarnya udah ada, Ma tunjukin yang satunya yang lebih bagus gitu ya. Terus sambil teh popi lihat ke sana, Ma itu ngeliat ke sini, akhirnya nemu lagi yang cocok lah ya ini untuk pintu kamar. Nah, tadi itu mau pilih yang sebelah sana tadi itu ya, yang di depan. Tapi Ma pikir itu terlalu kecil, takutnya nanti mau masukin lemari segala macam agak susah. Ini yang agak lebar lagi tapi nggak lebar-lebar banget. Jadi kayak standar lah ini ukurannya. Jadi Ma bilang sama teh popi kalau ini aja gitu. Terus kita pilih yang bukaannya itu kiri ya. Jadi pegangannya itu ada di sebelah kanan karena temboknya kan ada di kiri gitu. Terus untuk harganya untuk pintu ini nih ya di harga 2.183.000, itu udah termasuk ininya kan apa namanya kusennya itu. Terus yang di bagian belakang itu harganya 29 sekian. Memang dia lebih lebar sedikit. Akhirnya ya udah kita fix pilih yang itu ya. Yang terakhir tadi itu dilihat yang 2.183. Terus sambil nunggu nota si pintu, Ma itu
apa namanya, ke tempat chat. Untung aja ini nggak kelupaan ya. Karena mau untuk kamarnya Teh Popi nih catnya terserah, lagi-lagi terserah dia mau yang warna apa. Kalau masih maunya warna putih, dan Mak di sini kelupaan pengen beli cat warna putih karena Mak itu mau ganti cat di kamar yang lama ya, itu kan bakalan Mak pakai ya untuk Mas sama anak-anak. Jadi pengen diganti warna putih biar kelihatannya lega, luas, terang gitu. Soalnya kan ukurannya kan kecil kan. Jadi memang lebih enak warna putih. Ternyata kelupaan cuman beli cat untuk kamar Teh Popi doang. Ya udahlah ya, kapan-kapan lagi. Terus di sini lagi cari mesin pendorong untuk ke shower, dari toren ke shower, soalnya ngalirnya ya ampun kayak pipisnya Ade Al, kecil banget. Perasaan dulu waktu pas selesai renov kamar mandi terus kayak ngidupin itu masih lumayan deres ya, tapi kok makin kesini kok makin kecil. Jadi memang butuh banget sama pendorong, mesin pendorong air ini kan. Akhirnya mah tanya-tanya, ini ada beberapa macam, ada yang 60 watt, itu harganya sekitar berapa, 700-an ya, tapi itu cuman sampai ke 9 meter aja dorongannya. Terus ini cari yang untuk ke seluruh ruangan, jadi dorongannya itu kurang lebih sampai 30 meter, jadi bisa untuk shower, bisa untuk mesin cuci, terus ke wastafel gitu ya nyampe. Nah ini lagi di tes dulu ya, jadi ini pilih yang merek ini Shimizu. Ternyata udah 2 kali ngetes, hasilnya kurang bagus, jadi kayak berisik gitu. Biasanya kata omnya sih nggak berisik. Nah jadi kayak ini tuh barang apa sih bilangnya, reject ya, atau rusak pabrik gitu pokoknya kata omnya. Jadi nggak bisa, akhirnya ya udahlah, mohon maaf gitu kan, udah dibongkar-bongkar tapi nggak jadi, soalnya ya reject kata omnya. Daripada dibeli kan nanti malah kenapa kan, nyesel juga kita ya. Jadinya ya udah, akhirnya nggak jadi beli untuk mesin pompanya. Nanti kita cari aja di tempat lain. Sebenarnya dari sini mah itu ke S ya, ngomongnya S Hardware ya, sambil lihat-lihat juga, terus ngelihat pompa juga, dan harganya sebenarnya masih standar ya, sekitar 900-an. Itu yang gede juga, sama 30 meter untuk mendorongnya gitu. Tapi ada apa gitu ya yang bikin nggak jadi, lupa dah, pokoknya nggak jadi gitu. Akhirnya ya udah, untuk hari ini nggak jadi nyari mesin pendorongnya, besok lagi aja. Terus ini lanjut ya, kita bayar dulu ke kasir. Jadi yang dibeli untuk hari ini granit untuk kamar, terus cat sama pintu kamar. Terus besok kayaknya mah bakalan cari di tempat yang di deket Ramayana itu ya, Jalan Raden Intan. Itu banyak banget di situ yang jual kayak mesin-mesin pompa, mesin sumur bor, terus kayak genset. Nah mau cari di situ. Terus lanjut kita ke Moka. Nah kita tuh di sini tuh ke S Hardware ya, yang Mak ceritain tadi, tapi nggak ada. Terus mampir kita makan, karena dari siang belum makan, ini udah hampir sore. Jadi lumayan di Mitra 10 tadi tuh kurang lebih 3 jam. Karena kan kelamaan mikirnya ya bener sih, daripada kita cepet-cepet tapi salah beli, mendingan kita mikir-mikir panjang gitu kan sambil lihat-lihat. Akhirnya ya udah 3 jam kita di situ. Nah terus ini ke Moka, makan dulu. Tadi Mak pesen nasi goreng segala macem. Terus tiba-tiba kita kayak nonton gitu. Nggak tahu kenapa ini idenya nonton yuk, mumpung keluar aja gitu sama Teh Popi. Jarang-jarang gitu kan. Ya paling nggak nanti sebulan kemudian kita puasa. Kita puasa ya Pi, sebulan kemudian. Nggak jajan Pi. Bercandaan gitu ya. Terus sebelum mulai ini ya filmnya, kita mampir dulu ke Miniso. Nah ini Teh Popi lagi nyari, sebenarnya lagi video call sama Teh Yiyi sama ibu ya, sambil jalan sambil video call. Terus Teh Yiyi itu naksir tas kayak gini. Nggak tahu lah ini kenapa ceritanya tiba-tiba kayak nggak jadi Teh Yiyinya, terus malah Teh Popi nih yang ambil satu kayaknya.
Ini tuh di situnya di harganya itu ya, di raknya itu 50.000. Makanya Teh Popi ambil. Murah meriah begitu. Kalau mah ya lihat-lihat aja lah ya. Terus nah baru deh kita ke sini nonton film Luna Maya sama Christian Sugiono ya. Nah ini ya kita lagi beli minum sama popcornnya, dan ini tuh pas banget udah buka. Kita ada di studio 2, ini dia untuk filmnya, dan kita masuk. Menurut Mai ini filmnya bagus, terus ya bagus aja lah pokoknya ya. Nah dari nonton udah, terus kita pulang ya, dan selesai juga untuk video kali ini ya. Makasih udah nonton, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.